Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Muhammad Zani Sulaiman di Liputan Star Skerjo. Pemirsa, pada malam hari ini, pengurus Aswaja Center periode 2023-2024 Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah Ikhlas Putra menyelenggarakan acara pembukaan Halaqah Aswaja sekaligus seminar keaswajaan dan ke-NU-an. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Menindaklanjuti dawuh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo Situbondo, Kiai Haji Raden Ahmad Azim Ibrahimi, pengurus Aswaja Center periode 2023-2024 Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah Ikhlas Putra menyelenggarakan acara seminar keaswajaan dan ke-NU-an pada Jumat tanggal 28 Juni tahun 2024. Seminar ini menjadi pembuka dari rangkaian acara Halaqah Aswaja yang dibuka resmi oleh Sekretaris Pesantren Ustadz Dr. Haji Khairul Anwar, Magister Hukum Islam. Kegiatan Halaqah Aswaja 2024 resmi dimulai. Keseruan acara diekspresikan pada seminar keaswajaan dan ke-NU-an yang disampaikan oleh Kiai Haji Salahuddin Azmi Mujib Dutuan. Jadi mestinya panjenengan sebagai kader itu harus memahami betul tentang riwayat berdirinya Nahdlatul Ulama. Para peserta yang dirahmati Allah, Nahdlatul Ulama itu kalau menurut sejarah yang dari Abbasiyah itu diawali ketika tahun 1912 ketika Mbah Wahab kembali dari Hijaz. Beliau adalah terkenal pada saat itu ada 3 serangkai, Kiai Wahab, Kiai Ridwan, dan Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz. Ini sama-sama ketemu ketika masih nyantri di Demangan, Bangkalan, Mbah Khalil. Jadi ketemunya di sana, sama-sama nyantri. Tapi ceritanya pun beda-beda. Walaupun sama-sama nyantri. Bahkan ketika sudah menjadi kiai, kadang yang namanya Kiai Mas Alwi sama Kiai Wahab itu orang 3 ini saling tidak percaya. Lah ya kenapa sudah di kiai? Itu begitu. Kenapa sudah di kiai padahal pondok dia pondok alim. Nah, itu seringnya kayak begitu. Namun contoh seperti Kiai Ridwan. Kiai Ridwan itu mulai awal datang di pondok sampai akhirnya pulang, dan pulangnya itu pun terpaksa karena diteriaki maling oleh Mbah Khalil dan dikejar-kejar dengan membawa pedang. Akhirnya beliau melarikan diri, lari pulang karena dikejar-kejar oleh Mbah Khalil. Mulai datang sampai pulang dikejar. Yang namanya kitab itu sama aja besar. Jadi ketika datang sampai pulang, kitabnya itu masih panjang. Karena sehari-hari beliau sebagai apa? Khodam lalu. Jadi yang ngurusi keluarganya, ngurusi ternaknya, ya angon bebek, ya angon ayam, ya apa itu, ngawinkan salak. Karena Mbah Khalil punya beberapa kebun salak. Itu ada cerita yang disampaikan oleh abah saya itu. Suatu saat menjelang asar itu dipanggil oleh Mbah Khalil, diajak ngawinkan salak, ya pohon salak itu bersama dengan Mbah Khalil. Lalu di kebunnya itu ngawinkan. Padahal setiap asar itu Mbah Khalil itu ngaji di masjid. Itu sampai menjelang maghrib. Ketika maghrib, menjelang maghrib selesai, Kiai Ridwan langsung mau ke masjid tapi sudah selesai. Tinggal wallahu a'lam bisawab nutup selesai. Dan dipoyoki sama teman tadi sampai hari ini ngaji kok belum. Nah, tidak Kiai Khalil ngawin salah ambil Kiai Khalil. Tapi di masjid Kiai Khalil ngaji. Ya ini yang benar siapa? Aku ini mau dijak Kiai Khalil ngawin, saya itu diajak Kiai Khalil ngawinkan pohon salahnya itu berdua bersama Kiai Khalil. Tapi ketika di masjid Kiai Khalil itu pulang
ngaji santri-santrinya sampai nanti kok gak melu ngaji. Lah itu ya model kayak begitu itu yang sangat luar biasa di Nahdlatul Ulama. Karena saya meyakini ngapunten panjenengan sebagai santri juga, kiai memberikan ilmu kepada santrinya itu tidak mesti ketika panjenengan ngaji bersama dengan kiai, tidak mesti ketika kiai itu duduk baca kitab faslun mutawalli pasal, boten itu. Tapi banyak cara bagaimana kiai itu memberikan ilmu kepada santrinya yang sampai nggak tahu. Ngapunten. Di Nahdlatul Ulama pun juga begitu. Ketika awal proses berdirinya Nahdlatul Ulama, itu pun juga sangat orang nggak memungkinkan untuk, yaitu pada tahun 1912 ketika bawa kembali paling terakhir dari Hijaz, karena setelah beliau mondok, Kiai Ridwan itu setelah mondok di Buntet pertama, di Buntet di Ambas, terus setelah itu dipindah oleh abahnya di Demangan Kiai Khalil. Setelah dari Mbah Khalil sama Mbah Khalil dipindah ke Siwalan Panji Buduran Kiai Rosil, dan itu bertiga, Kiai Ridwan, Kiai Mas Ali, Kiai Wahab ke Buduran. Dari Buduran Siwalan Panji ke Hijaz bertiga juga. Jadi terkenal dengan istilahnya tiga serangkai. Kalau di wilayah Surabaya, di Bubutan, di tempatnya Kiai Ridwan sendiri, di Bubutan, di kampung saya, itu dulu terkenal dulur tunggal bantal, saking akrabnya, terutama Kiai Ridwan dengan Kiai Mas Ali, dulur tunggal bantal. Itu kalau bahasa Indonesianya apa? Saudara sebantal, masa saudara sebantal? Itu terkenal kayak begitu. Dan lagi yang perlu panjenengan ketahui, yang perlu panjenengan pahami, bahwa Nahdlatul Ulama itu bukan organisasi yang didirikan oleh kiai-kiai sepuh. Kamu tahu, panjenengan pasti terobsesi oleh foto-foto yang sudah terpajang itu. Kalau memang Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh kiai-kiai sepuh, itu seperti yang difoto itu, gak mungkin bisa mendirikan Nahdlatul Ulama. Gak kuat, terus bingung ngambil toyo dewi-dewi. Coba jenengan bayangkan ketika masa awal berdirinya Nahdlatul Ulama, dari tiga serangkai ini aja. Kiai Ridwan itu yang paling sepuh dari tiga serangkai. Pada saat itu Kiai Ridwan usianya 40 tahun. Kiai Wahab usianya 37 tahun. Kiai Mas Ali 35 tahun. Coba jangan bayangkan, di usia itu sudah punya gagasan, sudah punya ide. Mbah Hasim sendiri pada saat itu insya Allah usianya antara sekitar 56 sampai 57 tahun. Jadi bukan kiai-kiai sepuh Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini gerakan dari kiai-kiai muda. Ya kalau sekarang itu ya setingkat Ansor. Cuman sekarang fotonya, yang panjenengan tahu fotonya itu sudah sepuh-sepuh semua. Itu panjenengan bayangkan kalau itu tahun 26 modelnya sudah kayak begitu, tidak mungkin bisa jalan. Lemke saestu, ini persepsi yang keliru wajahnya. Itu gerakan kiai-kiai muda. Tinggal sekarang kita tidak binafsi. Kita sudah usia berapa sekarang? Apa yang sudah bisa kita berikan kepada Nahdlatul Ulama? Sedangkan beliau di usia yang kayak begitu sudah bisa. Bahkan yang namanya Kiai Ridwan sama Kiai Mas Ali, hasil karya beliau sampai detik ini masih dipergunakan oleh Nahdlatul Ulama, yaitu lambang dan nama
Nahdlatul Ulama. Dan dipimpin oleh Ustadz Khairuddin Habsis, Magister Hukum Islam, sebagai moderator. Pada acara ini turut hadir juga segenap pengurus Ikhlas Alumni dan para santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang telah mendaftarkan diri pada seminar ini. Acara halaqah akan diteruskan dengan review kitab Risalah Aswaja pada Ahad 30 Juni tahun 2024 dan pada nantinya dialog interaktif keaswajaan menjadi puncak acara. Alhamdulillah, pada hari ini terrealisasi kegiatan Aswaja yang mana pertama yaitu seminar keaswajaan dan ke-NU-an dengan narasumber Kiai Haji Sholahuddin Asmi Mujid Ridwan, yang mana beliau adalah cicit dari pencipta logo Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Ridwan Abdullah. Kegiatan halaqah aswaja ini sebenarnya hanya cover, yang mana di dalamnya atau substansi kegiatannya ada beberapa rentetan kegiatan. Yang pertama dibuka pada malam hari ini, yakni seminar keaswajaan dan ke-NU-an. Yang kedua ada kegiatan yang namanya review kitab Risalah Aswaja, yang mana narasumber dan moderatornya itu diambil dari keanggotaan Aswaja itu sendiri. Yang ketiga ada lomba karya tulis ilmiah yang bertemakan Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian nanti agenda yang terakhir akan ditutup dengan dialog interaktif, yang mana narasumbernya adalah Kiai Haji Abdul Mun'im DZ dan moderator Ustadz Abdul Wahid. Kesan mungkin luar biasa dari perjuangan sahabat-sahabat Ikhlas dan sahabat-sahabat Aswaja Center. Pesannya istiqomah lagi ke depannya. Perjuangan yang sangat besar oleh para ulama diharapkan kepada seluruh santri agar bisa memahami sejarah perjuangan ulama, sehingga santri mampu menjadi kader hebat Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, kegiatan semacam inilah yang semestinya harus lebih banyak dilaksanakan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ini. Ngapunten, biar semua santri atau alumni, terutama yang itu di bawah Ikhlas, itu paham betul tentang Nahdlatul Ulama. Dan mereka bisa meneladani apa yang sudah dicita-citakan atau apa yang sudah dilaksanakan oleh Hadratus Syekh Ki Asad Syamsul Arifin. Dan ngapunten, siap saya kalau kapanpun yang dibutuhkan oleh Ikhlas atau pondok dalam rangka ya semacam diskusi kayak inilah, halaqah kayak ini, monggo, tapi sifatnya yang terbatas, yang itu khusus untuk kalangan pengurus sendiri, bukan seperti pengajian umum. Itu yang saya lebih senang, itu lebih mengena. Saya kira itu. Selamat dan sukses selalu untuk Ikhlas, dan semoga Salafiyah Syafi'iyah tambah besar dan tambah maju.